Andi, seorang pemuda berusia 22 tahun, baru saja diterima bekerja di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Kafe itu tampak biasa saja dari luar, lampu neon biru, papan kayu dengan tulisan Cafe Nostalgia. Namun di balik kehangatan suasananya ada sesuatu yang aneh. Warga sekitar sering berbisik kafe itu berdiri di atas tanah bekas kuburan tua Belanda yang sudah dipindahkan bertahun-tahun lalu. Namun, tak semua jasad ditemukan saat pemindahan. Andi tidak begitu mempedulikan gosip itu. Ia hanya butuh uang untuk menghidupi dirinya. Tapi, sejak malam pertama bekerja, ia sudah merasa hawa dingin menusuk. Padahal AC kafe sedang mati. Di malam pertamanya, saat semua pengunjung sudah pulang, Andi membersihkan meja-meja. Tiba-tiba, ia mendengar suara sendok jatuh dari dapur. Ia menghampiri, namun tidak ada siapapun. Sendok yang katanya jatuh ternyata masih rapi di atas meja. Ketika ia kembali, ia melihat sosok bayangan duduk di kursi dekat jendela. Bayangan itu menunduk, wajahnya tak terlihat. Andi mencoba menyapanya, namun saat ia berkedip, kursi itu kosong. Seorang karyawan senior, Rudy, menepuk bahunya. Kalau ada yang aneh, biarin aja, jangan ditanya-tanya, katanya dengan wajah pucat. Andi hanya terdiam. Malam itu, ia pulang dengan rasa tidak tenang. 3 minggu berlalu. Andi mulai terbiasa. Tapi setiap malam Jumat, suasana kafe selalu berbeda. Lampu-lampu sering berkedip. Musik radio tiba-tiba berhenti. Dan kadang bau tanah basah memenuhi ruangan. Pernah suatu malam, saat ia sedang membersihkan cangkir, ia mendengar suara orang menangis lirih dari toilet. Ia beranikan diri membuka pintu satu persatu kosong. Namun ketika sampai ke pintu terakhir, ia mendapati air hitam pekat mengalir dari dalam. Saat ia menoleh, di kaca besar kafe terlihat pantulan seorang wanita berambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Andi sontak berlari keluar. Jantungnya hampir meledak. Rasa penasaran mendorong Andi bertanya pada Rudy. Akhirnya Rudy menceritakan kebenarannya. Dulu sebelum jadi kafe, tempat itu adalah kuburan Belanda dan pribumi yang dieksekusi saat masa kolonial. Saat tanah dipindahkan untuk pembangunan, hanya sebagian jenazah yang berhasil diangkat. Sisanya terkubur di bawah fondasi bangunan. Sejak kafe berdiri, hampir semua karyawan pernah diganggu. Ada yang mendengar langkah kaki di atap, ada yang melihat bayangan melintas, bahkan ada yang pingsan karena melihat sosok tanpa kepala di dapur. Kalau kau kuat, bertahanlah. Kalau tidak, pergi sebelum terlambat, kata Rudy sambil menyalakan rokoknya. Dengan tangan bergetar, puncak gangguan terjadi di malam Jumat ketiganya. Saat itu, kafe sepi dan hanya ada Andi serta 2 karyawan lain. Lampu tiba-tiba padam. Dari arah dapur terdengar suara ketukan keras, seperti ada yang menggali tanah. Ketika lampu kembali menyala, Andi melihat lantai kafe retak sedikit demi sedikit. Dari celah retakan muncul tangan pucat penuh tanah meraih ke atas.
Suara erangan terdengar jelas, seperti orang dikubur hidup-hidup. Andi berteriak dan berlari keluar. Di kaca jendela kafe, ia sempat melihat sosok wanita bergaun putih duduk sambil menatap kosong. Wajahnya penuh luka. Esok paginya, tanpa banyak bicara, Andi mengundurkan diri. Ia tak peduli pada gaji yang belum ia terima. "Kamu yakin resign?" tanya pemilik kafe. Andi hanya menjawab singkat, "Saya tidak mau mati di sini." Setelah itu, ia tidak pernah lagi melewati kafe tersebut. Tapi setiap kali melewati jalan dekat sana, bulu kuduknya merinding. Dari jendela kafe yang remang, ia sering merasa ada mata yang mengawasinya. Beberapa bulan setelah Andi resign, kafe itu masih buka. Tapi kabar aneh terus beredar. Ada pelanggan yang tiba-tiba sakit setelah berkunjung. Ada yang mengaku melihat bayangan duduk di kursi kosong. Bahkan ada yang mendengar bisikan minta tolong dari dalam toilet. Hingga kini, kafe itu tetap berdiri, menjadi tempat nongkrong biasa di siang hari. Tapi berubah menyeramkan setiap malam Jumat. Dan orang-orang percaya roh-roh yang dulu dikuburkan di sana masih menunggu. Setelah Andi resign, pemilik kafe memasang pengumuman lowongan kerja. Tak lama, seorang pemuda bernama Bayu, 20 tahun, datang melamar. Ia masih polos, lugu, dan butuh pekerjaan karena keluarganya di kampung menunggu kiriman uang. Bayu diterima dengan cepat. Ia tidak tahu apa-apa tentang gosip menyeramkan kafe itu. Pemilik hanya berkata, "Kerja di sini gampang. Yang penting jangan takut sendirian malam-malam." Rudi, karyawan lama, hanya menghela napas. Dalam hati, ia tahu anak baru ini tidak akan bertahan lama. Di malam pertamanya, Bayu terlihat bersemangat. Ia sibuk menyusun gelas, membersihkan meja, sambil bersenandung kecil. Namun suasana kafe terasa dingin menusuk. Bahkan AC sedang mati. Saat ia menuju dapur, ia mendengar suara piring jatuh. Ia masuk untuk memungutnya. Tapi tak ada pecahan piring di lantai. Hanya suara lirih perempuan menangis dari pojokan. Bayu melongok, tapi kosong. Tiba-tiba pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Rock! Bayu panik, berlari keluar. Rudi yang melihatnya hanya tersenyum getir. "Baru awal, Bayu. Kalau mau kuat, sabar aja." Malam Jumat Kliwon adalah malam paling ditakuti. Semua karyawan lama sudah tahu, tapi Bayu belum. Saat itu, kafe cukup ramai. Namun perlahan, pelanggan satu persatu pulang. Hingga hanya tersisa Bayu, Rudi, dan satu kasir perempuan. Tiba-tiba, musik radio berhenti. Lampu bergoyang-goyang seperti tertiup angin. Dari lantai muncul bau busuk seperti bangkai bercampur tanah basah. Kasir perempuan pucat, lalu berkata lirih, "Jangan lihat ke kursi pojok." Namun rasa penasaran Bayu lebih besar. Ia menoleh dan di kursi pojok duduk seorang wanita berambut panjang. Wajahnya hancur penuh tanah, menatapnya tanpa berkedip. Wanita itu kemudian berbisik, "Kenapa kau duduk di tempatku?" Sejak malam itu, Bayu sering diganggu. Kadang ia melihat bayangan lewat di kaca saat kafe kosong. Kadang terdengar suara kursi digeser. Padahal tidak ada siapapun. Suatu malam, Bayu membersihkan gelas.
Tiba-tiba air di wastafel berubah merah pekat seperti darah. Dari keran terdengar suara lirih, "Bawa aku pulang." Bayu hampir pingsan. Rudi yang datang buru-buru mematikan keran dan menepuk pundaknya. "Kamu sudah dipilih. Kalau bertahan, roh-roh itu akan semakin dekat denganmu." Bayu hanya bisa gemetar. Ia mulai sadar. Bekerja di kafe itu bukan sekadar pekerjaan tapi sebuah perangkap. Sejak itu, Bayu tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi berada di sebuah kuburan tua. Ia melihat banyak nisan berjejer, namun beberapa nisan retak dan dari dalamnya keluar tangan tenggen pucat penuh tanah. Dalam mimpi itu, seorang wanita selalu menghampirinya sambil berkata, "Temani aku, jangan tinggalkan aku sendiri." Bayu terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Tapi yang paling menakutkan di tangannya ada bekas tanah basah, seolah ia benar-benar baru saja menggali kubur. Rudi sudah memperingatkan, sebagian besar karyawan baru tidak pernah tahan lebih dari sebulan. Tapi entah kenapa, Bayu merasa semakin sulit keluar. Seperti ada sesuatu yang menahannya di kafe itu. Pemilik kafe bahkan berkata dengan nada aneh, "Kalau kamu kuat, kamu akan jadi bagian dari sini. Kalau tidak, ya, kafe ini akan memilihmu sendiri." Bayu merasa hidupnya tidak lagi sama. Ia sering mendengar bisikan di telinganya. Bahkan saat di luar kafe, seolah roh-roh itu sudah mengikuti ke rumahnya. Bayu tidak lagi merasa aman, bahkan di rumahnya sendiri. Saat ia tidur, terdengar ketukan di jendela kamarnya. Ketika ia buka tirai, tak ada apa-apa. Hanya bayangan samar seperti seseorang berdiri menatapnya dari halaman. Lebih menyeramkan lagi, suara bisikan dari kafe itu terus mengikutinya. "Kembali tempatmu di sini." Bayu mulai curiga kenapa pemilik kafe tenang-tenang saja. Suatu malam, Bayu sengaja pulang lebih lama. Ia berpura-pura membersihkan meja hingga semua karyawan pergi. Hanya tersisa pemilik kafe. Dari ruang belakang, ia mendengar suara pemilik bicara sendiri. Namun semakin lama, terdengar jelas. Ia bukan bicara sendiri. Ada suara lain, lirih dan berat, seperti dari dasar tanah. "Selama aku beri makan, kalian tidak akan menyakitiku. Kalian butuh jiwa-jiwa baru, kan?" Bayu tercekat. Kata-kata itu jelas. Pemilik kafe seolah bersekutu dengan arwah yang menghuni tanah itu. Keesokan harinya, Bayu memberanikan diri bertanya pada Rudi. Rudi akhirnya mengaku. Ia sudah lama tahu pemilik kafe itu sebenarnya penerus keluarga penjaga kuburan tua ini. Dulu kakeknya yang pertama kali menjaga. Tapi saat tanah ini dijadikan bangunan, arwah-arwah marah. Supaya kafe bisa bertahan, mereka buat perjanjian. Kafe ini harus terus dihidupi dengan energi manusia. Itu sebabnya banyak karyawan tidak betah. Ada yang hilang, ada yang gila, ada yang mati mendadak. Bayu terpaku. Itu artinya ia bukan hanya karyawan. Ia umpan bagi arwah-arwah itu. Malam Jumat berikutnya menjadi malam paling mengerikan. Saat kafe sudah tutup, Bayu mendengar suara orang menggali tanah dari lantai.
Tiba-tiba, retakan muncul di tengah ruangan. Dari dalam retakan, tangan-tangan pucat meraih ke atas, berusaha menyeret siapapun yang dekat. Lampu pecah satu persatu. Ruangan hanya disinari cahaya merah samar. Di kursi pojok, wanita berambut panjang itu muncul lagi. Kali ini wajahnya jelas, mata kosong berlubang, mulut penuh tanah. Ia menunjuk ke arah Bayu. "Kamu, gantinya dia." Bayu berteriak. Rudi menarik tangannya, menyuruhnya lari, tapi lantai seperti berubah jadi lumpur, menahan langkah kakinya. Bayu akhirnya berhasil keluar dengan tubuh penuh luka gores. Ia berlari tanpa menoleh, meninggalkan kafe itu. Tapi sesaat sebelum pintu tertutup, ia melihat pemilik kafe berdiri di dalam, tersenyum samar sambil mengangguk ke arah wanita berambut panjang itu. Seakan perjanjian mereka masih berlangsung. Bayu tidak tidur semalaman, namun di telinganya bisikan itu tetap terdengar. "Kamu sudah bagian dari kami. Cepat atau lambat, kamu akan kembali." Bayu resign keesokan harinya. Tanpa mengambil gaji sepeser pun, ia pergi dari kota itu, berharap bisa lepas dari bayangan kafe arwah. Tapi hingga bertahan-tahan, kemudian setiap malam Jumat, ia masih bermimpi duduk di kursi pojok kafe itu, ditemani wanita bergaun putih. Dan kafe itu masih buka hingga kini. Selalu ada karyawan baru, selalu ada pelanggan tetap, dan selalu ada cerita menyeramkan yang beredar. Karena di balik secangkir kopi manis kafe itu, ada perjanjian gelap yang tak pernah putus.